Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang. Mohon maaf atas kendalanya. Baik, sepertinya tadi Bu Denis ada kendala sinyal Ibu ya. Ini baru bisa Iya, sempat join. Sudah nyari tempat Ibu. iya Aman Bu ya? benar-benar. Baik, baik. Baik, langsung tanpa panjang lebar, sebelum kita memulai perkuliahan, langsung kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan Bapak Ibu. Berdoa selesai. Baik, malam hari ini kita pertemuan keempat Empat. Ibu Denis. Ya, Iya. pertemuan keempat masih di materi yang sama, etika bisnis. Untuk waktu dan tempat saya persilakan ke Ibu Denis, bisa segera dimulai. Baik, terima kasih Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dani. wabarakatuh. Iya, mohon maaf keterlambatannya ya. Eh, Langsung aja kita mulai. Jadi PPT-nya sudah di-share dengan Pak Hendi ya. Sudah Sekarang Bu. saya share screen aja, Bapak Ibu sekalian. Kali ini etika bisnisnya, public relation, PR ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sering banget kita pakai dimanapun Bapak Ibu. Nah, gimana nggak sering ya? Karena memang ini seputar bagaimana sih kita itu membawa diri ya di depan umum. Karena macam-macam nih. Oh, kalau seandainya kita berbicara di sosial media itu seperti ini. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga di sini itu biasanya tuh hal-hal dilarang ya. Takutnya kita sudah berbicara, nah kemudian ada yang merekam, nah terus kemudian tuh ada yang hal-hal pelanggaran kayak gitu-gitu ya. Nah biasanya hal-hal seperti ini riskan. Nah bagaimana sih caranya public relation ini kita dalami dalam dunia pendidikan, pemerintahan dan bisnis juga. Ya jadi macam-macam Bapak Ibu ya. Di depan umum itu ada gestur tersendiri yang harus kita pelajari. Kita akan bedah di sini. Oke, di sini satu kelas ada 24 mahasiswa ya. Benar nggak ada 24 mahasiswa sih datanya yang saya terima. Cuman saya nggak tahu itu aktif semua atau tidak. Dibantu mungkin Bu Wiji, betul 24 atau gimana kelas ini? Iya, Bu. Setahu saya itu tuh kemarin waktu mata kuliah Pak Jainul tuh ada 15 orang, Bu. Saya nggak tahu apakah ada yang mengundurkan diri atau ada yang izin. Oh, oke. Tapi kebetulan malam ini juga atas nama Iqbar Septiawan juga izin, Bu. Oke. Terima kasih Baik kalau dulu. gitu, karena nanti akan ada di mana Bapak Ibu diskusi gitu ya. Saya akan bagi 4 kelompok nanti kalau memungkinkan. Kenapa tidak terlalu banyak? Harusnya 5 gitu kan ya. 5 bahkan sampai 6 takutnya tidak aktif atau tidak masuk. Jadi saya lihat dulu nanti yang jelas ada 4 kelompok harus didiskuskan. Nah, harap diperhatikan Bapak Ibu betul-betul di sini nanti ya apa saja sih yang akan dibahas tiap kelompok beda gitu ya, beda pertanyaan dan langsung didiskusikan hari ini juga. Oke, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada di depan umum memimpin rapat ya, kalau Bapak Ibu sudah di-share PPT-nya oleh Pak Hendi gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh banget ya diperhatikan atau dijabarkan nanti apa saja sih yang membuat beda. Nah, perbedaan-perbedaan apa saja yang seandainya kalau ditelusuri, oh ternyata di depan umum itu kalau seandainya memimpin rapat itu seperti ini. Tapi kalau seandainya itu gestur-gestur yang saya pakai sering memakai bagaimana atau biasanya itu sering mungkin menggerakkan tangan terlalu sering itu. Nah, itu juga nggak terlalu baik Bapak Ibu ya di depan umum. Nah, itu biasanya harus ada latihan. Makanya kalau seandainya di sosial media tuh ada narasi dulu, latihan dulu, berulang-ulang dibaca dulu gitu ya. Kalaupun memang itu meleset itu tidak terlalu jauh dari narasi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini public relation yakni membangun dan memelihara hubungan yang baik. Ya, PPT-nya sudah nampak ya, Bu ya? Kelihatan, Belum, Bapak Bu. Ibu? Belum, Bu. Oh, belum ya.
Sebentar, Aku sebentar. Denis barusan kayaknya kepencet, bisa share ulang. Oke, kita ada di slide 2, Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya? Kalau dari sini sih sudah. Sudah nampak Bapak Ibu? Bu Widi? Sudah, Bu. Kelihatan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi public relation ini biasa disebut dengan PR ya. PR, bukan PR. Kebanyakan kalau nggak ngerti PR gitu ya. PR. Nah, di sini tujuannya membangun dan memelihara hubungan yang baik antara suatu organisasi dengan berbagai pihak terkait. Nah, apa saja sih? Nah, di sini ada pengelolaan informasi, membentuk persepsi positif, membangun hubungan baik melalui kegiatan seperti hubungan media, keterlibatan masyarakat, komunikasi bisnis, dan lain sebagainya. Jadi era sekarang ini itu tidak hanya oke, kalau zaman dulu tuh hanya rapat kayak gitu ya. Kemudian di sini satu dua hal itu disampaikan oleh tatap muka. Kalau sekarang enggak, kadang kala mengundang pers aja ya. Jadi tidak harus rapat atau mungkin biasanya tuh wisuda direkam ya. Kalau wisuda kan ada itu ya, ada orangnya gitu. Kadangkala poin pertama sekarang eranya itu tidak mengundang siapapun, hanya media saja. Jadi orangnya yang datang itu ya memang bertugas untuk merekam aja. Jadi benar-benar nggak ada obrolan di situ, hanya tanya jawab selesai. Akhirnya ditonton oleh banyak orang. Eranya sekarang seperti itu Bapak Ibu ya. Dan itu diperbolehkan. Hanya saja kalau seandainya dibutuhkan, kalau tidak terlalu jangan gitu ya. Biasanya tuh hanya hal-hal penting aja. Kemudian peran dan fungsi PR. Peran penasehat ahli fasilitator dan fungsinya membangun, memelihara, meningkatkan terciptanya hubungan positif antara suatu organisasi dengan berbagai pihak terkait. Jadi, peran dan fungsi ini sendiri itu saling berkaitan ya. Karena peran ini yang menjalankan seperti saya eh, melakukan sesuatu hal yang gimana fungsinya apa dulu nih gitu ya, membangun, memelihara, meningkatkan terciptanya hubungan positif. Nah, disebut dengan fasilitator tadi ya, fasilitator pemecahan masalah, yakni ada hal juga di sini teknisi komunikasi juga bisa, apalagi editor, pokoknya dia yang memerankan sesuatu di situ. Itu ya. Jadi peran dan fungsi public relation sangat dibutuhkan. Jadi jangan dikira kalau PR itu uh, sudah melakukan sesuatu, dia yang berbicara. Tidak, Bapak Ibu ya. PR ini kompleks banget kalau era sekarang. Contohnya kalau seandainya Ibu Denis tadi bilang, di mana ada jumpa pers, pasti di sana banyak hal yang dilakukan. Ada editing juga kan, editingnya disebut editor, ya, kayak gitu. Jadi banyak. Kemudian di sini ada 3 poin penting, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya hal-hal yang diperhatikan saat Bapak Ibu itu memulai sesuatu di sosial media sangat riskan. Contoh, Bapak Ibu itu membuat iklan. Ya, hal-hal yang diperhatikan pasti ini. Kemudian selain iklan, kalau pemimpin rapat pasti pasti iya ya, karena kan depan umum. Kemudian di sini itu ada di mana poin pertama Bapak Ibu, ini saya garis bawahi dulu. Nah, ini influence, dan yang melakukan biasanya disebut dengan influencer ya. Dan di sini ada 3 poin, ada plan juga dan perform ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu itu mau melakukan konsep berbisnis, wah saya ini mau melakukan promosi, nggak mungkin nggak ada promosi era sekarang. Kalau dulu hanya iklan selesai, tapi iklannya sekarang banyak Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan hanya mungkin nggak ada di televisi, di radio ya. Kemudian kalau sekarang lebih banyak lagi caranya, mengundang influencer atau kita sendiri yang menyediakan
ya. Jadi karyawan kita banyak kan berkonten kayak gitu. Di Asia pun juga banyak kan seperti itu ya. Jadi dosen-dosen itu udah mulai berkonten kayak gitu. Jadi kontennya ini sendiri direkam oleh sosial media dari Asia itu sendiri kayak gitu. Dan ternyata menarik kayak gitu kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, itu memang untuk menunjang Bapak Ibu. Cuman bukan berarti isinya, oke, ada Pak Ridwan, ya nggak apa-apa Pak. Masih handle project ya, yang berhalangan monggo silakan. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu isinya hanya itu aja. Pasti ada ngundang nanti influencer kayak gitu. Jadi biar dia ngangkat nih tugasnya gitu. Karena influencer ini kan biasanya tuh untuk followersnya tuh banyak. Itu pakai cara pertama, paling simpel sih sebenarnya. Jadi dia biasanya disebut dengan kontrak putus. Jadi kalau seandainya kontrak beberapa kali selesai kayak gitu. Ada juga yang kedua, dia direkrut tugas kamu untuk berkonten. Jadi gimana caranya konten-kontennya itu menarik. Gak cuma itu aja. Kan itu juga bukan tugas dosen-dosen, bukan tugas karyawan, karena mereka punya porsi sendiri-sendiri nih Bapak Ibu. Nah kayak gitu. Dan ini penting. Dulu ya, yang terpenting adalah lokasi, kemudian rasa. Sekarang setelah era digital, semua itu bergeser Bapak Ibu ya. Yang pertama justru sosial media promosi dulu. Bapak Ibu nggak ada dana untuk pasang iklan di televisi, di radio mungkin ya. Kalau di radio mungkin nggak terlalu mahal, cuman di televisi agak-agak lumayan memang. Nah, Bapak Ibu bisa mempromosikan di sosial media itu sendiri. Dan ini penting banget. Baru rasa, lokasi terakhir ya. Kenapa? Karena era sekarang banyak banget ya masuk-masuk di ganggang, selagi enak antri kok. Karena sudah ada Google Maps ya, sudah ada ya aplikasi-aplikasi yang dimana di situ bekerja sama dengan makanan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Dan ini survei membuktikan yang pertama dulu adalah promosi. Dia bergeser. Sebegitu pentingnya promosi. Nah, tapi riskannya banyak banget orang itu akhirnya berkonten, fokus di kontennya. Kemudian dia itu mempromosikannya bagus banget, ngeditnya sangat bagus ya. Bahkan itu bisa dibilang konten-kontennya tuh mendahului ya. Dimana wah ini konten ini saya belum pernah nih melihat sebelumnya. Karena konten ini macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang pertama ikut-ikutan. Jadi seandainya contoh, sekarang itu banyak yang eh, apa konten itu buat masakan itu dibelok-belokin dulu, harusnya digoreng langsung, kemudian ditumis, bla bla bla. Ternyata tuh dicuci dulu, diapain kan banyak tuh, ya. Nah, itu boleh pakai cara kayak gitu. Jadi ikut-ikutan, nggak apa-apa. Jadi orang itu menarik, menarik perhatian. Ih, greget banget. Kenapa sih kok nggak langsung digoreng? Kenapa harus dibalik-balikin dulu? Nah, ada juga yang kedua. Ini biasanya tuh bener-bener pure dari pemikiran sendiri. Dan ini nggak mudah biasanya. Apalagi ya kontennya ya kayak gitu. Apalagi udah setiap hari nih berkonten, biasanya buntu. Ini mau tema apa lagi? Nah, di sini poinnya kekurangannya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kelebihannya bagus, orang jadi tahu ya lewat Go Map ya, lini masa yang dibagikan. Pokoknya di gang-gang pun bisa dilaluin gitu ya. Kalau dulu kan nggak bisa, harus pinggir jalan gitu kan. Sekarang nggak harus kayak gitu. Kalaupun memang enak dan dia berkonten terus, banyak yang recommended atau merekomendasikan, itu pasti banyak kok yang datang. Nah, tapi kekurangannya banyak banget ya. Kok tidak sesuai ekspektasi ya? Wah, ini korban sosial media nih, ini korban konten nih kayak gitu. Jadi apa yang disajikan kadang kalah influencer ini tidak berbicara 100% jujur karena resikonya ini yang lagi dibahas juga ya Bapak Ibu ya sekarang ini. Kalau influencer membahas 100% jujur banget dan sesuai dengan pemikiran dia sendiri soal rasa lagi contoh, saya bicaranya nggak enak, bener-bener nggak enak deh, dari 1 ke 10 itu nilainya 2, seburuk itu kan, 1 sampai 3 kan buruk. Nah, belum tentu mungkin di sini Bu Hafifah itu
menilainya 3, 2 sama kayak saya. Bisa aja dia 7. Nah, saya udah share nih ke banyak orang. Follower saya banyak ya. Sekarang lagi banyak kayak gitu. Nah, akhirnya tutuplah usaha itu. Nah, riskannya di situ. Ya, jadi apa yang diucapkan influencer ini kadang kala ada benernya, ada tidak sesuai 100% karena dia harus menjaga juga nih satu dua hal. Bagaimana sih dampaknya ketika saya tersebut secara sesungguhnya, benar-benar sesungguhnya. Kalau seandainya, wah ini benar-benar nggak enak, saya nggak rekomendasi sama sekali di sini ya. Hingga akhirnya usahanya tutup dan lain sebagainya. Nah ini ada hal poin di sini Bapak Ibu ya. Ini yang masuk di etika bisnis. Makanya saya bilang di minggu kemarin, kali lagi di minggu kemarin, kalau ada komplain jangan masuk di sini nih. Di mana semua orang bisa langsung mendengar, melihat komplain dulu. Kalau memang udah nggak benar-benar nggak meyakinkan, tidak sesuai ekspektasi, udah dikomplain itu masih tetap. Nah, itu biasanya muncul dan mencuat nih. Tapi seorang influencer, Bapak Ibu juga bisa jadi influencer. Ya, tapi kan merangkak dulu. Yang disebut influencer tuh apa dulu? Jadi tidak hanya Bapak Ibu merekomendasikan baru buat video disebut influencer, tidak seperti itu. Jadi influencer ini sudah banyak pengikutnya. Tapi Bapak Ibu mulai merangkak boleh, tapi hati-hati juga. Di sini yang disebut dengan etika bisnis yang dimana ya, dimana semuanya itu juga dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Ya, sekarang yang lagi rame tahu ya Bapak Ibu ya, yang lagi dia itu benar-benar jujur versi dia ya, jujur. Tapi dampaknya panjang banget. Ada yang tahu ya Bu ya? Bapak Ibu, kami tuh para influencer lainnya itu juga mengejudge dia. Oh dampaknya seperti ini loh. Oh dampaknya itu ditutup loh. Kok nggak mikir sih? Kan nggak enak menurut Anda. Menurut saya enak. Tapi banyak juga yang, kenapa sih kok orang itu nggak boleh jujur, ada yang gitu. Jadi pro dan kontra. Kalau seandainya kita boleh memuji, kenapa kalau seandainya influencer jujur itu nggak boleh? Dan jadi pro kontra, cuman banyak kontranya dibanding pro-nya karena dampaknya bisa penutupan usaha dan pemecatan di situ. Karena udah nggak ada yang beli nih karena influencer tersebut. Ya, Bapak Ibu yang ikuti ya, yang lagi rame sekarang itu sampai tingkatan artis tuh yang mengejudge tuh. Kurang tahu ya, Bu. Oke, baiklah saya spill dikit ya. Ada kode blue-bluenya. Saya nggak berani Oh, iya, 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 iya. Itu tahu, 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 tahu. ya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi orang pembisnis harus tetap ngikutin. Kenapa? Kalau nggak gitu kita nggak belajar. Nah, ini sering banget dulu juga mahasiswa saya tanya, Bu, kenapa ya influencer tuh hanya baik-baik baik-baik aja? Kita loh korban. Saya udah jauh-jauh datang dari Surabaya ke Malang. Ternyata lu nggak enak. Alot lagi bla 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 bla. Memang ada etika Bapak Ibu ya di sini. Tidak langsung diflorkan 100%. Dampaknya panjang banget. Apalagi Bapak Ibu sudah dicintai begitu banyak orang ya, dikenal. Di situ banyak centang birunya yang konteksnya tuh, di situ banyak lah followersnya. Dampaknya panjang banget gitu ya. Alangkah baiknya gimana? Alangkah baiknya gini. Mohon maaf saya memang lebih suka yang kenyal-kenyal tapi ya tetap lembut ya. Mungkin di sini terlalu kenyal ya Bapak Ibu. Ya bolehlah request atau apa. Jadi diperhalus saja gitu. Kalau sebenarnya alot, boleh kayak gitu tuh boleh. Jadi ada etika bisnis, hati-hati Bapak Ibu, etika bisnis dampaknya panjang. Akhirnya yang blue 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 itu sampai artis juga kan membum bisnis dia. Gak cuma satu usaha nih yang ditutup soalnya. Karena dia memang menggiring Bapak Ibu. Dia membranding dirinya nih. Jujur, kalau enak dia bilang enak. Kalau nggak enak dia bilang nggak enak. Tapi bedanya, kalau nggak enak, buat saya nggak enaknya di angka 6. Dia udah di angka 2 nih. Bener-bener kayak seperfeksionis gitu loh. Nah dia memang sejujur itu. Kayak gitu. Kemudian performance yang terakhir. Nah, di sini saya jabarkan di mana kalau seandainya Bapak Ibu tuh punya bisnis ya, harus dan wajib nih Bapak Ibu mengadakan event. Ya kalau seandainya mungkin kalau di Asia itu ada event apa gitu ya kemarin itu
eh apa sih, dance ya, dance K-pop apa. Jadi nggak melulu tentang promosi di sosial media, harus ada di situ penggebrak, nggak eh wisuda dan lain-lain. Bisnis itu universal Bapak Ibu ya. Pendidikan pun juga banyak loh. Berapa banyak universitas atau sekolah tinggi yang tutup juga karena nggak bisa bertahan. Yang dulunya sebenarnya bagus loh. Kok bisa ditutup? Itu memang nggak mudah. Jadi kalau kita nggak mengikuti zaman ya memang sulit karena banyak hal di sini yang menjadi persaingan gitu ya. Kali lagi nggak cuma jual beli ya. Di sini juga banyak banget faktornya termasuk pendidikan juga penting gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ini nanti pasti akan keluar ya performance ini. Nah, performance di saat event itu pasti berbeda di saat reguler. Contoh, pasti lebih euforia, warnanya lebih jreng, boleh ya. Bu, saya boleh nggak giring monokrom eventnya? Boleh. Yang penting berbeda. Dan setiap event itu berbeda gitu ya. Contohnya tahun ini ada event di perusahaannya Ibu untuk mempromosikan sesuatu, jangan samain dengan tahun depan ya. Dan bentuk tema, ya kita tahu lah tujuannya memang promosi agar jualannya naik. Sesimpel itu sebenarnya. Ujung-ujungnya ya biar untung kan. Cuman ya nggak nggak sementah itu gitu. Gimana orang tuh menarik. Ternyata padahal sebenarnya kalau warna jereng-jereng kayak gitu tahun 2000-an juga ada. Cuman dikemas seperti apa. Karena memang manusia itu tipikalnya pembosan. Gimana caranya nggak bosan? Kadang-kala kalau kita lihat ritme itu lagi. Jadi kayak beberapa tahun lalu ada lagi, cuman disentuh dikit aja gitu. Contohnya Simmer tahun 2000-an juga banyak Bapak Ibu ya yang ya ngejreng-ngejreng itulah. Mungkin Bapak Ibu juga melewati masa tahun 2000 milenial. Cuman kan sekarang ada disentuhnya lebih soft lagi tuh gitu. Kemudian sebenarnya tuh udah tahun kemarin kok gitu ya. Tapi boomingnya tuh nggak langsung sebulan langsung booming. Tidak semua hal itu seperti itu. Kadang kala butuh 1 tahun, kadang 2 tahun, kayak gitu berproses. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Ada ya? Oke, saya lihat dulu sebentar. Ada berapa mahasiswa yang aktif? Kayaknya, kayaknya sedikit ya, banyak yang off cam ya Bapak Ibu ya. Oke deh, semoga nanti diskusnya maksimal. Karena di sini saya lihat yang on cam hanya 8 mahasiswa. Hanya 8 mahasiswa. Semoga aja deh nanti bisa maksimal. Oke, selanjutnya public interest, two-way communication, dan management function. Public interest. Ini penting dan sangat sulit biasanya. Contohnya gini, wah saya itu loh Bu sudah, aduh udah banyak nih Bu, saya sudah les, sudah lain sebagainya, promosi juga udah jalan terus. Tapi kenapa ya masih banyak orang tuh nggak tertarik sama produk saya? Oke lah, like-nya tuh ada yang FYP, ada yang tembus 1.000 like. Tapi tuh yang beli tuh cuma 5 loh, Bu. Nah, kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Sering banget terjadi. Jadi, FYP atau mungkin kontennya ini naik atau viral, belum tentu ini berhubungan dengan bisnisnya Ibu yang terjual. Belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Karena mungkin suka aja kontennya. Oh, kontennya bagus ya. Wah, kontennya ini menarik ya. Wah, ini kebetulan yang diundang ya. Jadi itu saya tuh ngefans. Terlepas dari itu sebenarnya itu udah ya saya nggak minat tuh. Nah, ini penting banget. Jadi apa yang kita jual itu pasti yang pertama itu dibutuhkan dulu ya. Kedua menarik. Sekarang tuh banyak banget kalau seandainya nggak dibutuhkan ya penting ya saya suka menarik atau lagi hits itu boleh. Karena kalau berbicara soal kebutuhan ya pasti ya sandang, pangan, papan,
ditambahin sekarang itu palingan ada tambahan kecanggihan zaman ya. Contohnya handphone. Jarang kan orang yang punya handphone. Apalagi pulsa, ya, wifi, laptop untuk bekerja, dan lain sebagainya lah. Kemudian di luar itu belum tentu ada. Contohnya, apakah era sekarang semua semua orang itu butuh yang saya bahas tadi? Lagi boomingnya simmer loh, Bu. Apakah semua suka simmer-simmer kayak gitu? Walaupun hari raya itu juga semua orang biasanya beli baju baru, ya, 90% lah. Tapi apakah semua beli simmer? Kan belum tentu, ya. Nah, ini nih penting nih. Padahal yang like banyak loh kalau Bapak Ibu lihat. Nah, ini nih yang penting. Two-way communication. Tahu dari mana? Taunya dari klik komentar. Wah, like-nya banyak nih. Kayak seolah-olah seperti itu ya. Wah, ternyata banyak yang hujat simmer tuh kayak gini bla 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 bla. Oh, ternyata banyak like pun belum tentu. Bisa dilihat dari komentarnya dulu ya. Kalau banyak yang beli atau enggaknya itu memang perusahaan sendiri yang merasakan. Kalau masyarakat hanya melihat dampaknya, contoh banyak nggak waktu hari raya tuh pakai simmer. Contoh ya ini, nggak, saya nggak bilang ini contoh universal, makanan beda lagi nih nanti kayak gitu. Nah, ternyata nggak banyak sih, menurut saya ya. Saya lihat juga jalan-jalan kemana gitu. Apa ya, karena ada satu dua hal kekurangannya gitu. Kebanyakan orang tuh suka era sekarang yang simpel-simpel juga. Nah, ini adalah yang dimaksud two-way communication, Bapak Ibu. Kemudian dilihat dari mana lagi? Dari bintangnya. Like belum tentu bintangnya juga bagus. Kadangkala like-nya banyak karena kontennya, tapi bintangnya satu atau dua, ya, sampai lima. Jadi macam-macam. Kemudian manajemen function. Nah, di sini penting banget kalau seandainya Bapak Ibu, ya, kita mengambil contohnya masih baju nih ya. Baju yang lagi hit, lagi dibumingkan gitu ya. Jadi kadang kala style itu tidak booming langsung, Bu, tapi sengaja dibumingkan. Dari mana? Kadang kala dari orang yang banyak suka. Tapi kalau nggak tembus orang banyak suka, style itu tumbuh dari orang-orang pembisnis yang sengaja untuk menebarkan itu semua. Bisa aja caranya dengan dia tuh endorse, ya, endorse booking lah artis gitu ya, suruh pakai artisnya terkenal nih, dia sering banget menang, dia sering disukai banyak orang. Nah itu bisa, wah ini aja pakai, bisa, kita nggak, biasanya seperti itu. Atau kadang kala nggak ada artis yang pakai, atau mungkin Instagram di situ itu yang dipublish tiba-tiba kok ada lagi ya ini. Nah itu biasanya dibalik semua itu para pembisnis sudah melakukan itu dari belakang ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu itu melihat, oh kenapa ya, kalau ada event-event besar, mau hari raya, mau Natal itu ada hal-hal khusus yang naik, ikan naik dan lain sebagainya naik, beras naik. Pertama, karena memang dibutuhkan. Kedua, apakah sedibutuhkan itu? Oh, ternyata tidak. Ternyata banyak faktor. Jauh sebelum hari raya terjadi gitu ya, itu biasanya di gudangnya tuh disimpan dulu. Biar apa? Biar nantinya kalau seandainya sudah berjalan mendekati hari raya itu mahal karena langka. Nah, ini yang dilakukan para pembisnis Bapak Ibu. Jadi style itu, fashion itu, karena kita suka, banyak yang suka. Dan karena memang sengaja dibumingkan. Ada dua hal. Oke, selanjutnya boleh dibaca, ini gampang ya. Kelas 6 SD sudah dibahas 5W1H ini. 5W1H Bapak Ibu ya, yang di sini. The simplest one. Nah, ini akan saya jabarkan lebih detail lagi, dan ini kelihatannya simpel tapi sulit banget ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan soalnya. Termasuk iklan, ya. Iklan itu buatnya mudah, konsepnya mudah. Tapi setelah dieksekusi, waduh, itu biasanya sulit Bapak Ibu. Gimana caranya berbicara untuk menarik banyak orang biar suka, gimana caranya orang dengerin biar nggak ngantuk, gimana caranya itu temanya itu berbeda-beda tiap hari. Walaupun memang udah buntu,
memang sulit ya Bapak Ibu ya dari tema itu. Kalau memang buntu, cari yang bercerita. Sekarang ceritanya apa, besoknya ceritanya apa. Jadi kayak berkesinambungan gitu. Dan banyak konten kreator seperti itu dan berhasil. Bercerita dulu, kayak gitu. Boleh dibaca oleh Ibu Antik. Iya, Bu. Maaf, Bu, tadi keputus. Oh iya, Saya silakan. baca ya, Bu. Oke. Silakan dibaca yang Eh, Penulisan public relation. Praktisi PR harus dapat menulis yang baik dan benar, mampu memberikan new value pada new release, mengawali dengan 5W dan 1H, dalam kurung the simple one, simple, short, but sharp. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu Antik. Jadi praktisi PR harus dapat menulis yang baik dan benar. Baik dan benar itu ada 3 Bapak Ibu ya. Kesimpulan, ini belajar bahasa Indonesia lagi sebenarnya. Tapi memang itu poinnya. Ibu kalau seandainya melihat cerita gitu ya atau baca buku, itu pasti ada 3. Kesimpulan kalau nggak di atas, bisa kan di akhir. Itu udah paling cepat kita mengerjakan ujian nasional dari dulu pasti kayak gitu. Panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Itu untuk mempersulit waktu aja mengecoh. Makanya banyak orang yang mengerjakan itu nggak selesai. Ujian apapun lah ya. Nggak cuma ujian nasional ya. Mungkin ada di sini yang masih pingin upgrade kemana, tes apa. Itu biasanya kayak gitu untuk mengecoh. Kalau saya biasanya, ini poinnya ini ya. Dari SD pasti sudah diajarkan. Poinnya ada 3. Kesimpulan kalau nggak di tengah, di bawah, ya di atas. Kalau di atas jarang. Jarang banget. Karena itu sulit untuk mengembangkan sesuatu. Karena kesimpulan itu harus menarik kayak, wah ini nih, value-nya di sini nih, penggebraknya di sini nih. Nah, biasanya para penulis, ya, para content creator, karena jurnalis, ya, itu kasih kesimpulannya paling paling gampang itu di akhir. Jadi apa bla 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 bla. Oh, endingnya gini. Nah, ada juga nih orang yang seandainya kalau melihat film dan lain sebagainya tuh disuruh kita tuh mikir, kok endingnya kayak gini ya? Kok kayaknya masih gantung ya? Apa ada ya? Di sini part 2-nya ya? Padahal nggak ada. Tidak semua Bapak Ibu cerita yang kayak seolah-olah gantung itu ada part 2-nya belum tentu. Itu berarti kesimpulannya bukan di akhir, tapi di tengah. Konten kreator harus pinter di sini. Ini penting banget. Banyak orang kalau Bapak Ibu lihat di komentar, kok ceritanya gini ya, kok gantung ya? Ya karena Bapak Ibu belum menelaah ini maksudnya gimana ya, novelnya ini gimana, kemudian apa film layar lebarnya gimana. Sebenarnya kesimpulannya berarti bukan di situ. Berarti kalau nggak di tengah, di awal. Ini biasanya justru penulis atau mungkin yang menciptakan film itu justru lebih pinter biasanya. Karena itu harus berpikir ekstra banget gimana caranya kesimpulan itu ada di tengah atau nggak di awal sebenarnya tanpa penonton sadar dibanding yang di akhir. Itu biasanya justru orang-orang yang awam yang menciptakan itu. Jadi bercerita konflik dulu, bla 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 bla. Kemudian di akhir dia menang. Cerita cerita klasik sih menurut saya seperti itu. Tapi justru yang menarik seperti itu, membuat orang tuh berpikir. Dan ini kebanyakan orang luar memakai seperti ini. 1-2 hal yang dilakukan itu membuat kita berpikir harus menelaah dulu. Jadi part ke part kalau kita mungkin ke toilet dulu, meninggalkan apa dulu, ini langsung hilang Bapak Ibu. Kayak, waduh, ketinggalan banyak ya. Jadi kan di Indonesia masih belum banyak yang seperti itu. Tapi era-era sekarang udah mulai banyak, sedikit lah. Walaupun banyak komentar yang, aduh, otak saya terlalu nge-lag untuk berpikir terlalu dalam soal itu, kayak gitu-gitu sih. Nah, ini juga diterapkan di konten creator. Ya, nggak cuma menarik. Ada value di situ, Bapak Ibu. Kali lagi ada value di situ, pasti naik lagi. Ada 2 hal yang bisa ditarik kelebihannya, bahan atau mungkin barang yang ibu jual, contohnya baju ya, Bu Antik jual baju tadi, contoh aja steamer mungkin. Tapi kalau karena eh, apa promosinya FYP terus dan lain sebagainya, nah ini kan bisa ditarik tuh ya, ditarik uang di situ. Ada minimal berapa followers,
berapa yang like, berapa yang komentar, berapa yang lihat. Nah, itu bisa ditarik. Jadi ada dua. Sekali lagi ada dua pendapatan. Barangnya kalau nggak seandainya nggak laku, berarti kontennya ini yang bisa ditarik. Dan ini cara yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang seandainya jualannya ini nggak terlalu, di mana tuh nggak terlalu laku, Pak. Masih adalah di situ backingan. Jadi mau nggak mau ya memang sosial media Bapak Ibu ya. Kalau jualan offline nggak mungkin, ya dia kan hanya produk aja yang diunggulkan. Kemudian berpikir kreatif, kecakapan riset, pengetahuan tentang pemasaran. Nah, di sini ada CSR lagi nih, ya, riset lagi nih di sini. Kemudian memiliki sebentar, memiliki keingintahuan yang tinggi, memiliki perencanaan waktu yang cermat, keterampilan pelaporan, supel dan mampu membuat promosi sosial media. Orang di sosial media tuh biasanya kalau sudah live atau mungkin bertemu dengan banyak orang di situ ya, biasanya suka lose kontrol Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang berbicara di sosial media atau di layar kaca, itu kan kita berbicara dengan benda mati. Biasanya kayak refleks aja gitu, loss aja gitu. Pilihannya ada dua, kita gemeteran karena jarang. Yang kedua, akhirnya karena kita menganggap itu benda mati, kita loss aja ngomongnya. Akhirnya riskan, ada banyak banget hal-hal yang tidak diperhatikan. Akhirnya bertabrakan dengan etika, bertabrakan dengan hukum. Direkam lah oleh yang nonton, diviralkan ya tanpa ditegur dulu nih, biasanya langsung diviralkan. Nah, ini riskan banget. Jadi harus hati-hati, harus profesional juga. Apa sih yang harusnya tuh diomongkan dan apa juga yang enggak. Kalau memang enggak perlu. Ya, apalagi ini konteksnya untuk bisnis nih, bukan hanya senang-senangan untuk live streaming. Benar-benar kayak contohnya Bapak Ibu mempromosikan di perusahaannya Bapak Ibu. Kayak gitu. Peran dan fungsi selanjutnya boleh dibaca oleh Mbak Siska Udila. Peran dan fungsi public relation adalah pada sektor pendidikan. Yang pertama, membangun komunikasi positif internal, yaitu kepada siapapun yang berada di dalam institut pendidikan. Yang kedua, membangun komunikasi positif eksternal, yaitu kepada sesama institut pendidikan, orang tua siswa, siswa, media, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak eksternal. Yang ketiga, manajemen reputasi. Yang keempat, hubungan dengan media. Yang kelima, kampanye promosi. Yang keenam, manajemen krisis. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya berbicara di depan umum, nah saya angkat di sini pemerintahan gitu ya. Biasanya kalau di pemerintahan tuh lebih terstruktur, banyak hal di situ, hierarki-hierarki yang diperhatikan. Contohnya bahasa-bahasa yang dimana kayaknya kaku ya kalau untuk orang awam kayak gitu. Tapi untuk kedinasan wajib, nggak bisa. Contohnya siap, siap Bapak, mohon izin Bapak Ibu. Kalau seandainya itu terlalu sering didengar, memang itu contoh. Kalau seandainya terima kasih Bapak Ibu, itu hanya sekali dua kali. Mohon izin, kalau biasanya di rapat biasanya tuh hanya sekali dua kali. Tapi kalau di kedinasan kita bakalan sering mendengarkan itu. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih. Mohon izin Bapak, terima kasih sudah datang. Mohon izin. Kayak gitu, terlalu sering. Tapi memang seperti itu, gitu ya. Ada taraf di situ kesopanan yang cukup tinggi karena memang ada hierarki ya, ada mungkin beberapa orang di situ uh, mengunggulkan di sana itu pangkatnya ada, memang harus patuh atau jabatan kayak gitu ya. Kalau seandainya promosi di sosial media kan tidak kita pukul rata semuanya, walaupun di situ ada owner, ada orang yang wah sangat hebat sekalipun, ada yang orang biasa aja gitu ya, ya kita pukul rata semuanya. Nah, berbeda nih. Nah, makanya seandainya Bapak Ibu melihat itu dalam institusi besar atau mungkin itu di mana itu resmi banget ya, itu lebih susah Bapak Ibu untuk menjalankannya. Saya ambil contoh, public relation ini dilakukan promosi itu biasanya tuh ada suatu acara menggelar event gitu ya.
Dari cara MC-nya membawakan beda. Semakin dia itu resmi, disebutnya bukan MC, moderator. Ya, seperti itu. Kalau semi, ada MC dan moderator. Nah, kalau seandainya acara fun, nggak mungkin ada moderator. Pasti langsung MC aja. Bahasanya pun, kita lanjut ke bahasa. Promosi ya, dalam suatu acara gitu ya, undang orang-orang penting. Itu dikemas benar-benar harus tegap, bahasanya harus tertata. Itu lebih sulit Bapak Ibu. Paling sulit itu justru itu. Ya, di sektor-sektor di mana itu kepemerintahan kayak gitu, yang resmi. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi dimanapun pasti pasti disebutnya 3, ditemukannya 3, dijumpai 3. Yang pertama resmi dulu, yang kedua semi resmi, ya. Yang ketiga baru acara fun. Jadi jangan salah. Yang pertama kalau yang paling resmi itu paling sulit. Contoh kalau seandainya Bapak Ibu menemukan dalam suatu acara promosinya kok kaku banget. Nah, jarang ditemukan itu kesalahan untuk berbicara, ya, seorang moderator, seorang bintang tamunya, karena memang harus berlatih nih. Karena memang itu acara resmi. Beda dengan acara fun yang salah pun bisa diplesetin, ya, kayak gitu, diplesetin. Oh, maksud saya, gitu ya. Apa-apa ya, Bapak Ibu ya, santai ya kita di sini. Itu acara fun, gitu. Oke, selanjutnya peran dan fungsi dari PR ini sendiri. Eh, Pak Anom ada, Pak Anom. Ada Tadi Bu kayaknya Linis, ada ya. ada. Boleh dibaca ya Pak Anom ya. Baik, peran dan fungsi public relation pada sektor bisnis. Oke, oke. Ini nih. Ah, Satu, membantu menjalankan brand influence kepada masyarakat sehingga citra merek akan meningkat. Dua, menjaga dengan baik citra merek. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap merek dan citra perusahaan. Tiga, hal ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen terhadap brand di mana mereka akan terus menggunakan produk milik perusahaan tersebut. Empat, memperoleh dukungan publik. Lima, membangun hubungan yang baik dengan publik. Oke. Terima kasih Bapak Anom. Ya, Jadi sama-sama. peran dan fungsi di mana PR ini sendiri banyak banget, banyak banget. Karena apa? Setiap kita bertemu dengan orang, aduh, gimana ya caranya ya bertemu dengan orang besar itu biasanya gugup, ya. Nah, PR ini membantu banget pada sektor bisnis. Orang yang sudah terbiasa di depan umum aja berbicara dengan banyak orang, kalau ketemu dengan sesuatu hal yang beda, itu biasanya masih nervous kok. Beda itu banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin bedanya ketemu mantan pacar. Kan beda tuh. Ada loh Bapak Ibu yang kayak gitu. Dia tuh bertemu dengan siapapun nggak nervous. Tapi ketemu dengan mantan pacar, nervous. Atau mungkin ketemu dengan keluarganya, nervous. Banyak banget yang kayak gitu. Kelas artis saja masih kayak gitu. Waduh, kalau diundang keluarganya dia udah langsung mendadak bingung gitu. Waduh, kayak gini ya. Jadi tidak melulu orang penting Bapak Ibu ya. Kadangkala orang yang sudah terbiasa ya, terbiasa menjalankan PR dengan baik dan benar ini kadang-kala tidak nervous atau tidak gugup ketemu dengan orang-orang besar yang owner besar, yaitu wah artis atau apalah. Kadang-kala simple, ketemu orang keluarganya tuh ditonton malu, ketemu suaminya atau yang nonton atau ketemu istrinya. Karena memang aduh jadi canggung. Nah, itu berbeda. Nah, ini pentingnya PR untuk tetap profesional. Harus tetap dituntut profesional karena memang tujuannya kan bekerja, gitu ya. Yang pertama membantu menjalankan brand influence kepada masyarakat, kemudian menjaga dengan baik citra merek. Hal ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen, ini jelas. Kemudian mempengaruhi dukungan publik. Ini yang paling penting ya, mempengaruhi dan memperoleh dukungan publik. Jadi kontennya itu berhasil atau enggak, membangun hubungan yang baik dengan publik. Nah, banyak banget sekarang itu kalau salah ngomong,
dalam suatu bisnis ya, apalagi sudah dipublish. Semakin kita ngeles, semakin banyak netizen nyerang kita. Jadi kalau seandainya salah, udah minta maaf. Jadi ada permohonan maaf, biasanya mohon maaf, saya memang ada salah di sini. Kalau semakin kita banyak ngeles, konteksnya kalau salah ya, banyak ngeles dan lain sebagainya. Banyak justru netizen itu menyerang dan kebanyakan terutama oleh karakter Indonesia sendiri. Kalau sudah ada branding jelek nih ya, wah ini karakternya kayak ini biasanya panjang, tidak di momen itu aja, tidak sekali lagi tidak di momen itu aja. Jadi biasanya dia tuh udah diserang sepanjang waktu sampai nanti dia melakukan apapun walaupun karyanya bagus, biasanya tuh masih aja dihujat. Karena sudah terbranding. Nah, ini pentingnya etika. Etika dalam PR atau public relation ketika bertemu dengan orang. Apakah PR itu hanya by mood aja atau kata-kata? Tidak. Kadangkala bahkan sering itu gestur. Nanti akan keluar ya Bu ya di discuss dan saya akan terangkan di sini. Tata bahasanya bagus, tata bahasanya rapi dan lain sebagainya. Tapi kok ketika influencer ini makan gitu ya, pakai tangan kiri, ya bisa aja dia ngide. Cuman kan secara etika kan memang harusnya kanan. Ada lagi kok itu makanan belum selesai, banyak banget nih yang saya ambil ya. Dari kasus-kasus yang ada di sekitar, kok belum selesai sudah bayarnya agak dilempar atau mungkin nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh langsung kayak tersorot gitu. Banyak yang repost ya, akhirnya direkam, di-repost, kemudian ditambah-tambahin emotion, ditambahin meme-meme yang ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati banget Bapak Ibu. Ya memang pentingnya etika. Kalaupun memang salah, memang harusnya minta maaf. Langsung aja klarifikasi sudah. Itu membuat image kita nggak akan panjang banget tuh, ya. Urusannya panjang banget, jadi udah terputus di situ. Kita tahu kita salah. Cuma kalau seandainya nggak salah, nggak perlu, udah biarin aja. Kadang-kala memang ada kalanya kita itu harus profesional. Selanjutnya ada peran dan fungsi public relation selanjutnya di sini. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan, menjaga hubungan baik, kemudian mengamati, mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi, menciptakan citra positif institusi terhadap masyarakat. Pokoknya sama sih sebenarnya dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang agak beda. Public relation gagal dalam menjalankan tugasnya. Apa dampaknya? Nah, dampaknya sedikit tadi sudah saya singgung ya. Saya ingin Pak Kiki yang baca. Jika public relation gagal dalam menjalankan tugasnya, apa dampaknya? Yang pertama, hilangnya dukungan publik. Indikatornya kehilangan dukungan dari masyarakat atau pemangku kepentingan yang mungkin berdampak. Yang keduanya, penurunan bahkan kehilangan kepercayaan. Dua, krisis reputasi. Siapa yang dirugikan? Pelanggan, investor, mitra bisnis. Tiga, gagal mengelola krisis. Dampak negatif akan semakin tidak terbendung andai tidak segera ditangani secara baik atau dengan baik ya Bu ya. Jadi dampaknya panjang ya. Ketika produk kita baik, bagus, sudah diterima, tapi kadangkala kalau kita memasarkannya kurang bagus, kurang diterima, akhirnya itu berdampak loh pada penjualan. Tapi kalau seandainya personal branding kita bagus, sopan, orang wah akhirnya pertama pasti follow, ya kan? Dari penasaran pasti follow semua akun sosial media lah. Kemudian, wah dia aja beli loh, apalagi dia merekomendasikan. Cobalah dengan kata-kata cobalah, akhirnya apa? Kebeli tuh barang. Dampaknya ketika personal brandingnya buruk, ya hilangnya dukungan publik, kehilangan dukungan dari masyarakat dan penurunan bahkan hilangnya kepercayaan, kemudian krisis reputasi, mau yang saya bilang tadi, mau dia sebaik apapun sudah pokoknya melakukan segala hal lah ya, kesalahan yang kemarin itu akhirnya udahlah cuma ya paling gitu lagi palingan dia ngamuk-ngamuk lagi nih ya kayak gitu, gagal mengelola krisis. Nah ini biasanya bertuntut panjang, padahal
yang gimana itu udah sepi job atau barangnya ini nggak laku ya. Dampak negatif akan semakin tidak terbendung andai tidak segera ditangani dengan baik. Ya itu tadi salah satunya, kalau salah langsung aja minta maaf, nggak perlu banyak biasanya penyangkalan. Ya kalau nggak suka nggak usah dilihat aja. Itu salah Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita udah menguploadkan sesuatu, ketemu banyak orang di layar, nggak ketemu langsung, itu orang udah menonton, kita bertanggung jawab atas itu semua. Jadi bukan kalau kalau nggak suka nggak dilihat, nggak boleh kayak gitu. Dalam etika, ya etika PR itu nggak boleh. Jadi kalau memang salah, klarifikasi aja, minta maaf. Jangan ada mindset, ya pokoknya saya suka seperti ini, saya bermindsetnya seperti ini, pola pikir saya seperti ini, kalau nggak suka nggak usah ditonton. Simpel kan? Tidak sesimpel itu. What next? Tim public relation sebaiknya melakukan hal sebagai berikut. Memonitor respon publik, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan komunikasi, perhatikan media komunikasi di era digital yang sangat beragam, ya, memiliki strategi krisis yang efektif untuk menghadapi tantangan apapun. Nah, perubahan itu ada, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Saya ambil contoh. Bapak Ibu, Pak Dani deh, saya tanya Pak Dani. Pak Dani sering nggak lihat televisi? Jarang, Bu. Oke. Kalau lihat televisi itu biasanya di HP atau di layar televisi langsung? Biasanya di televisi langsung, Bu. Biasanya nontonnya bola gitu. Oke. Jarang live streaming, lihatnya di YouTube, ya apalagi biasanya TikTok atau apalah, jarang. Jarang kalau di YouTube. Oke. Ada yang di sini kalau lihat TV udah mulai di potongan-potongan aplikasi nggak? Contohnya dia udah tayang di TV tapi kita lebih lebih asik ya lihat di potongan-potongan di situ ya. Contohnya kan biasanya kalau televisi panjang tuh, tapi dipotong-potong tuh karena nggak mungkin panjang itu kan kalau di sosial media. Jadi panjang tuh ya. Itu di-share panjang beberapa detik, beberapa menit kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Melihat televisi sekarang itu melalui sosial media, Iya, bukan Bu, di TikTok. Saya, Bu, nah, pernah di YouTube, Bu, tapi potongan sinetron. nah itu kayak gitu. Highlightnya saja, Bu, biasanya. Di TikTok, Bu. Iya di TikTok kayak gitu. Zaman udah mulai beralih ya. Kalau cowok saya yakin memang tidak jawabannya. Kalau nggak terlalu penting dia nggak bakalan lihat live streaming bola dan lain-lain. Karakter cowok gitu memang. Ya kalau seandainya dia gabut ya paling game atau nongkrong ya hobinya sendiri-sendiri. Makanya saya udah yakin jawabannya Pak Dani memang gitu. Tapi ada tapinya. Untuk perubahan di era sekarang, walaupun Pak Dani tadi masih kok Bu, tapi jarang. Dulu, zaman dulu nih, nggak ada HP. Pasti lihatnya televisi. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kumpulnya lihat televisi dengan suaminya, dengan kakaknya, keluarganya. Seiring berjalannya waktu, saking bertahannya nih ya, agar dia tuh nggak gulung tikar. Dulu televisi itu ya, Bapak Ibu ya, dia berdiri sendiri. Contohnya Bu Sufi, tuh saya kayak Raya nih, gitu ya. Saya mau buka usaha sendiri televisi. Nah, dia berdiri sendiri, dia izin sendiri, dia itu mengurus semuanya sendiri, bahan-bahannya tuh kan nggak murah ya, sendiri semuanya sendiri. Kalau sekarang era digital itu seperti Bapak Ibu beli apartemen, udah habis tempatnya, itu bahasanya orang digital ya Bapak Ibu ya. Contohnya kalau tanah itu udah habis, pandangannya itu kenapa kok habis, karena kan TV itu nggak bisa ngasal ya. Biasanya tuh hanya di titik-titik tertentu dan itu nggak mudah, harus tinggi. Tinggi aja tuh belum tentu bagus loh. Kadangkala terhalang begitu banyak pohon, dia justru sinyalnya jelek. Nah, ini nih, makanya ada digital, makanya Bapak Ibu beli yang namanya STB, set-top box. Kalau seandainya Bapak Ibu bertanya, kok bisa dulu nggak perlu set-top box? Untuk mengalihkan orang awam nih, hanya simbolnya untuk mengalihkan di situ ada program-program YouTube masuk ya, pokoknya semua Google di situlah yang dilihat. Tapi sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Itu hanya poin 2. Poin pertama sebenarnya udah tempatnya ini habis ya, ibarat perumahan tuh udah habis, udah nggak ada. Rumahnya kecil-kecil, ada yang tingkat 1, tingkat 2, tapi habis, udah banyak nih.
Makanya dipersempit lagi kayak apartemen. Yang izin cuma satu, PT itu sendiri. Tapi kayak Bu Sofi, Bu Dani pengen, sorry Pak Dani, Pak Dani, Bu Antik pengen punya rumah. Tapi kan dia akhirnya ke atas. Yang izin cuma PT satu doang. Dan ini lebih murah, lebih mudah. Nah, makanya kalau seandainya Bu Sulfi sekarang, saya pengen punya usaha, punya televisi, gitu. Itu lebih murah banget. Nggak perlu Bu Sulfi tuh izin, perizinan yang ribet banget. Tinggal nunjuk aja. Di situ ada kayak kepalanya. Ya, biasanya kalau pemerintahan tuh otaknya TVRI. Dia ada beberapa nih nanti kayak gitu. Kemudian Metro, biasanya kayak udah terumpun dan lain-lain. Tinggal saya menggiringnya apa dulu nih? Oke lah banyak program. Cuman pasti dalam suatu bisnis itu lebih fokus program mana? Lebih fun kah? Atau politik kah? Pasti ada kayak gitu. Itu yang disebut value untuk menaikkan sesuatu, termasuk produknya Ibu nanti yang akan dipasarkan. Value-nya apa dulu nih dari sekian banyak produk apa dulu nih? Harus ada satu biar orang itu mengingatnya mudah. Nah, tinggal tunjuk bayar, oh totalnya sekian Kak, punya rumah sama kayak apartemen. Bonusnya adalah ya itu tadi bisa lihat YouTube di televisi dan lain sebagainya. Tapi harus beli STP. Kalau seandainya TV lama, kalau seandainya TV baru ya nggak perlu. Dia udah tersetting dari nggak perlu ada STP lagi, udah ada TV nih di situ, gitu ya. Nah, inilah bisnis selalu berkembang. Nanti kita belum tentu tahu apa sih yang terjadi, apa yang bakalan ditutup, gitu. Kalau saya tidak terlalu suka sih memang lihat televisi, kalau nggak penting-penting banget. Dan lebih sering lihat televisinya itu di HP, karena kan mobile ya, kebanyakan mobile apalagi kerja. Ya, nggak mungkin saya lihat televisi terus. Yang saya lihat ya ada televisi di pekerjaan saya sendiri, tapi seputar kerjaan. Untuk menikmati ya, benar-benar oleh Bu Afifah ya tadi ya. Ya dari potongan-potongan itu sendiri, gitu. Kenapa sih kok potongan-potongan? Nah, karena memang ada sen-sen ya, sen-sen yang di situ biasanya tuh bagus viral, poin pentingnya itulah kayak gitu deh. Ceritanya poin pentingnya itu. Ya dilihat itu aja, saya jarang lihat yang panjang gitu, jarang. Ya pokoknya lagi capek lihat scene yang penting aja deh. Oh intinya ini. Udah kayak gitu. Oke, beralih ke televisi yang tadi dia ingin bertahan, dia berbagai cara. Akhirnya muncul ya yang dulunya bioskop, sekarang udah ada Netflix dan lain-lain, bla bla bla, banyak banget sekarang. Ceritanya lebih bagus atau gimana menurut Bapak Ibu? Cerita yang diangkat ini dibanding sinetron menurut Bapak Ibu? Lebih buruk, lebih alay, atau lebih bagus menurut sudut pandangnya Bapak Ibu? Cerita di Netflix yang harus download dulu itu loh. Nggak cuma Lebih Netflix, bagus dan lebih lengkap, Bu. lebih bagus, lebih lengkap, dan nggak terlalu panjang. Betul nggak? Pendek. Betul, Bu. Kalau kita melihat histori nggak sinetron, monoton juga. iya. Kalau kita melihat histori di sinetron Indonesia panjang. Apalagi kita menangin zaman-zamannya mungkin Bu Antik ya. Dulu ada Tersanjung. Aduh itu berapa ribu episode itu ya Tersanjung. Banyak lah ya. Rata-rata memang panjang. Kita sampai bingung ini mau arahnya kemana sih. Yang penting cuan kali ya. Gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang orang udah mulai ngerti perubahan. Orang tuh bosen. Ya, kebanyakan orang kerja, kebanyakan orang modal. Jadi hanya palingan berapa ratus episode gitu ya, nggak sampai 200 selesai, nggak sampai ribuan. Jadi ceritanya tuh dapet gitu loh. Nah, ini adalah perubahan zaman. Kita nanti nggak tahu akan menemukan seperti apa lagi. Kalau kita paksakan seperti dulu, hancur, nggak mungkin bertahan. Karena itu tadi perubahan manusia tuh cepet banget dari era ke era. Dari mana? Dari pola pikir bisa, dari kebiasaan bisa. Yang dulunya wanita itu jarang banget kerja, sekarang itu udah kebanyakan tuh bekerja. Ya nggak harus ikut orang ya, bekerja itu usaha sendiri dan lain sebagainya bisa lah. Dan banyak banyak banget perubahannya. Dan kita harus ngikutin itu. Kayak gitu. Dulu televisi aja itu adalah hiburan sejuta umat. Kalau nggak ada televisi zaman saya kecil itu ya, orang yang punya televisi itu hanya orang-orang kaya. Jadi kita tuh harus ke tetangga yang kaya gitu, kumpul bareng,
Jadi nontonnya bareng tetangga. Zaman saya kecil, 30 tahun lalu berarti ya. Sekarang, aduh, malah televisi nggak laku. Kalau nggak ada itu tadi YouTube-nya dan sebagainya. Itu pun anak kecil atau lagi gabut aja. Lihatnya sekarang di HP. Kayak gitu. Perubahannya cukup cepat sekali menurut saya ya. Oke. Bentar saya lihat dulu ya. Yang baca Bu Fatin kayaknya di jalan. Ada Bu Fitri. Boleh dibaca Bu Fitri? Bagaimana memulihkan citra positif, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat, melakukan kegiatan CSR, pendekatan ke media-media, baik media konvensional maupun media digital. Oke, melakukan kegiatan CSR ya. Yap. Pendekatan ke media-media. Biasanya rata-rata perusahaan besar itu sudah punya komunitas media sendiri. Ya, media ini biasanya itu adalah orang ketiga. Dia pasti bekerja untuk orang lain ketika dia karyawan atau dia punya usaha sendiri. Biasanya itu media online kayak gitu. Tapi kalau perusahaan besar itu biasanya direkrut di dalam perusahaannya, tidak digaji Bapak Ibu, tidak digaji, tapi difasilitasi. Contoh BPJS tenaga kerjaannya, BPJS kesehatannya. Hanya itu. Ketika ada event ya, tidak perlu ada undangan pers. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan biasanya perusahaan besar melakukan ini. Nah, ini gunanya apa? Kalau seandainya ada undangan pers atau undangan apalah ya kegiatan seperti undang wartawan dan lain sebagainya, itu biasanya lebih mahal undangnya. Tapi kalau dia sudah dalam lingkup itu kayak semi keluarga gitu loh, karyawan bukan, tapi ya terfasilitasi. Jadi kalau ada kegiatan apapun tinggal share di grup, dibentuk grup ya, biasanya dibentuk grup jadi satu, ada ownernya, biasanya ada manajer dan orang-orang bagian pemasaran lah. Nggak harus menyeluruh semua karyawan jadi satu, bukan ya, agak berbeda nih. Gitu, jadi ada grup sendiri. Jadi kegiatan apapun ditunjang. Nggak cuma event ya Bapak Ibu ya. Kadang-kala sepi. Ownernya bilang ini agak sepi nih ya, gimana caranya naik. Oke, pasti wartawan itu pasti tahu nih tugasnya ngapain. Oke, untuk memviralkan. Cara viralkannya gimana ya? Diangkat lagi gitu ya. Contohnya hari libur itu banyak orang berkunjung ke Malang, Kota Batu. Tapi kalau seandainya puasa, kan enggak, sepi-sepi banget malah. Banget. Gimana caranya naik? Kalau manajemennya itu dibersihkan. Biasanya nggak cuma ini ya, biasanya hotel-hotel juga sepi. Jadi waktunya tuh untuk pembersihan, biar bagus, dibuat event apa. Pokoknya persiapan lah ya. Bahasa mereka tuh dibersihkan lah. Jadi ada hal yang menarik lah di situ nanti. Nah, tapi bagian pemasaran nggak mungkin mereka nggak ngapa-ngapain 1 bulan nggak kerja, nggak mungkin. Gimana caranya naik? Nah, itulah diliput apa aja sih sejauh ini ya kan, mereka udah ngelakuin apa aja, kemudian ada wahana barukah, atau mungkin selain kegiatan di hari itu waktu puasa itu selain bersih-bersih, nah itu diangkat lagi tuh cerita-cerita kemarin atau mungkin video-video kemarin. Nah ini nih yang bagus nih, yang lagi rame dalam 1 tahun di bulan Juni nih, ada artis dari luar negeri datang, nah diviralkan lagi, padahal waktu itu udah diviralkan, diangkat lagi lebih lengkap atau apa, pokoknya itulah ditajemin lagi. Atau mungkin oh di sini tuh anggarannya cukup besar, nah itu boleh karena di sini itu fokusnya ke gimana itu semuanya tuh untuk pelayanan yang lebih bagus lagi ke masyarakat. Jadi kalau seandainya jaraknya jauh dari hotel itu ada penjemputan gratis dari kita, dapat snack, dapat minuman. Nah biasanya kan hotel bintang 5 kayak gitu ya, tidak dibiarkan kita datang sendiri, dijemput, kasih apa, kayak gitu-gitu. Oh ternyata kayak gini ya. Nah, itu tugasnya. Di perusahaan besar sudah menerapkan ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih ya mengembalikan kepercayaan masyarakat, bekerja sama dengan influencer untuk mengadakan kampanye yang tadi saya bilang, mengadakan kegiatan brand activation ya, influencer collaboration campaign. Dan ini dilakukan biasanya itu berkontrak. Jangan dikira influencer itu hanya mempromosikan, biasanya tugas mereka juga ada target Bapak Ibu. Kok hanya segini promosinya? Nah, mereka
ada kayak mengulang lagi gitu ya gimana caranya. Pokoknya adalah di situ pertanggungjawaban di mana kalau seandainya dalam kontrak itu mempromosikan target penjualannya berapa ada di situ biasanya. Ya. Oke, kenali dengan baik jenis medianya ya. Ini media relation atau relasi dengan media. Kenali dengan baik jenis medianya. Kalau kita promosi fund jangan di media yang gimana itu biasanya promosi politik nggak masuk. Karena sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kadangkala media kita harus tahu karakternya. Selain itu kita tahu di situ tuh yang nimbrung di situ siapa aja nih gitu. Kemudian paham isi atau rubrikasinya, kenal dengan baik, bangun hubungan dengan tim redaksi, menyediakan informasi yang relevan, memberi respon yang cepat dan akurat. Bila mana media membutuhkan, transparan, jalin hubungan dengan jurnalis baik secara nyata maupun di media sosial, pahami etika media. Ini yang saking poin di sini nih. Memberi respon yang cepat dan akurat. Poin 5. Saking cepatnya kadangkala kita tuh balapan dengan orang-orang sebelah atau mungkin balapan dengan waktu ya. Kadangkala tuh beritanya salah dan nggak bisa diedit Bapak Ibu. Nggak semua hal di sosial media tuh bisa diedit ya. Contoh di TikTok aja itu kalau udah seminggu nggak bisa. Ya, ada kala juga aplikasi-aplikasi yang berbisnis ya. Konteksnya berbisnis. Kalau kita udah upload ya, apalagi itu udah video nih. Mungkin kita edit gimana? Kalau mau di take down ya udah banyak yang lihat. Ya, biasanya revisinya di bawah, di kata-katanya. Nah, itu hati-hati. Makanya untuk meminimalisir itu memang harus ada orang di sini yang melihat bagian QC-nya. Jangan kita, karena kita kadang-kala udah merasa benar. Kenapa? Karena ya itu tadi yang menjalankan tuh harus ada orang lain yang kontrol Bapak Ibu. Kadang-kala yang mengerjakan ini udah mengerjakan dan lain sebagainya udah batasan otak tuh manusia tuh pasti ada konteks salah-salahnya. Tapi kalau kita terlalu banyak berpikir melakukan sesuatu, pasti salahnya tuh lebih banyak. Makanya harus ada QC yang blank nih, udah dia nggak ngapa-ngapain nih, cuma melihat ya di situ apa sih yang salah. QC sekali lagi jangan dilakukan oleh orang yang mengerjakan hal yang sama. Sekali lagi keterbatasan manusia itu ada ya. Untuk meminimalisir itu tadi sudah diflorkan oleh banyak orang, nggak bisa di take down pun udah banyak yang like, dan ini kalau di take down itu kredibilitas perusahaan ya jatuhnya kok sering banget salah sih nggak di take down. Akhirnya solusinya ya revisi di bawahnya diterangkan. Oke, kita masuk akhirnya Bapak Ibu ya. Di semua perjalanan saya menerangkan, kita sampai di diskusi. Ya, sebelum masuk di diskusi ini, saya akan kasih contoh real dari semua yang saya jabarkan. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Saya butuh bantuan Pak Hendy. Pak Hendy. Baik Ibu, siap. Oke, Pak Hendy, di sini banyak yang off cam. Untuk pembagiannya gimana Pak? Ini saya bagi 4 kelompok Bu ya. 4 kelompok. Oke. Bebas aja sih saya. Baik, langsung saya buatkan. Ini sudah jadi sih Bu, sudah ready, tinggal start aja. Oh sudah, tapi yang off cam ikut aja berarti ya. Jadi maksud saya gini, ketika ada 4 kelompok ya, setidaknya ada 1 yang on cam yang aktif gitu loh maksud saya. Jadi semuanya ini terjawab. Takutnya nanti ada yang terbagi di kelompok 4, ternyata dia off cam semua, jadi tidak terjawab untuk diskusinya, maksud saya seperti itu. Oke, kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya. Cara berbicara yang baik dalam rapat. Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh juga kalau Bapak Ibu tahu di situ ada orang non nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Terima kasih. Boleh. Kalau seandainya di situ acara fun, Assalamualaikum atau dipantun boleh. Atau sekarang itu eranya diplesetin boleh. Tapi acara fun, kalau di sini jangan. Kemudian ada gestur. Ya, ada gestur di poin 3. Gesturnya tadi sudah saya kasih clue. Gimana sih yang sering salah ya? Di poin 4 itu yang sering salah. Tunjuk-tunjuk. Atau mungkin tuh makan sambil jalan. Ya, di Indonesia masih banyak lah ya. Etika-etika yang harus diterapkan. Bahkan yang mulai hilang. Kalau lewat depan orang lebih dewasa,
nggak bilang permisi atau menundukkan, kan gitu ya. Apalagi dalam suatu kerajaan kan ada ya di Indonesia tuh daerah istimewa apa. Itu masih harus nunduk banget. Bahkan ada kala itu kalau mundur dia nggak langsung balik kanan. Dia agak jauh dulu baru balik kanan. Etika di Indonesia dulu seperti itu tanpa harus ada kerajaan daerah istimewa itu tadi lah. Tapi itu udah mulai hilang. Nah, ketika itu ada di branding dalam mungkin dia itu mempromosikan suatu ya, itu akhirnya banyak ya, akhirnya kita sadar banyak yang hilang. Nah, di situ apa saja sih gestur yang sering salah ya. Kemudian yang di poin 2 atau kelompok 2 berbicara yang baik di sosial media untuk berbisnis. Karena di depan umum, sekali lagi, yang pertama di depan umum tanpa ada media, yang kedua di media. Biasanya apa? Lebih pelan-pelan, lebih pelan-pelan. Karena durasi di sosial media itu agak delay Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Seperti apa ya sudut pandangnya Bapak Ibu? Silakan dijabarkan lagi. Silakan Pak Hendy untuk memasukkan hurufnya sesuai room. Baik. Berapa menit, Bu? 20 menit ya? 20 atau 15 menit boleh. 15 menit Bu, ya? Kayaknya Pokoknya selesai. Oke. Baik. Diskusi saya buka sampai jam 20.30 Bu ya? Iya boleh. 20.30 aja. Baik. Selamat berdiskusi Bapak Ibu. Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu. Monggo Bu Denis, apakah di tempat? Oke Bapak Ibu, sudah selesaikah tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, saya random ya Bapak Ibu ya. Mulai kelompok 4 dulu Bapak Ibu. Baik Bu Denis, terima kasih. Sebentar saya share screen dulu. Ya. 8 orang ya. Ya, ada 8 orang Bu Denis di kelompok 4. Ada Pak Kiki, Mbak Erna, Mbak Siska, Mbak Fatim, Sulfi, Pak Erik, Mbak Farah, dan Mbak Khalifah. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Ya, saya ulang. Yang di kelompok 4 ini kita akan berdiskusi cara berbicara dan gestur yang sering salah dan fatal dilakukan. Untuk poin pertama, yaitu ada ketidakjelasan dalam berbicara. Berbicara terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak jelas dapat membuat pendengar sulit memahami apa yang Anda sampaikan. Silakan dilanjut untuk Kak Fatim, poin 2 dan 3. Baik, perkenalkan nama saya Fatim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Sulfi. Di poin kedua ini tidak mendengarkan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang terlalu sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan selanjutnya, daripada benar-benar mendengarkan apa yang sedang dikatakan lawan bicara. Di poin ketiga, body language yang tidak mendukung. Gestur tubuh yang tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan dapat mengurangi kepercayaan diri dan keaslian dalam komunikasi. Misalnya bersikap tertutup dengan tangan di depan dada bisa menunjukkan ketidakpercayaan atau ketidakmampuan untuk menerima ide. Di slide kedua akan dilanjutkan oleh, silakan Kak Sulfi. Ya, di slide kedua, ketiga sini yang poin keempatnya interupsi. Menginterupsi lawan bicara bisa dianggap tidak sopan dan mengganggu alur komunikasi. Ini juga bisa menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap pendapat orang lain. Yang kelima, ketidakjelasan dalam berbicara. Bahasa tubuh tidak konsisten antara bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan apa yang Anda katakan dapat membingungkan pendengar dan menurunkan kepercayaan pada Anda. Yang keenam, tidak mempertimbangkan budaya atau konteks gestur atau cara berbicara yang dapat diterima dalam satu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau mengganggu dalam budaya lain. Penting untuk mempertimbangkan konteks dan latar belakang budaya saat berkomunikasi. Selanjutnya silakan teman-teman. Ya, untuk selanjutnya, poin ketujuh adalah menggunakan bahasa tubuh yang terlalu dominan. Misalnya, melihat seseorang dengan tatapan tajam atau menunjukkan gerakan tangan yang agresif dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman dan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya, poin 8, menghindari kontak mata yang edukuat.
kontak mata yang tepat adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Menghindari kontak mata secara berlebihan atau sebaliknya, membuat kontak mata yang berlebihan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Silakan Mbak Erna. Ya, selamat malam semuanya. Saya Erna dari kelompok 4 akan melanjutkan untuk pembacaan di slide terakhir. Nomor 9 adalah kurangnya empati. Salah satu aspek penting dari komunikasi yang efektif adalah kemampuan untuk merangkul perspektif orang lain dan menunjukkan empati terhadap perasaan dan pengalaman mereka. Kurangnya empati dapat menghambat hubungan dan memperburuk situasi. Yang terakhir, nomor 10, menunjukkan ketidakpengertian atau ketidaksenangan secara terbuka, menggerutu, menggelengkan kepala dengan jelas, atau menunjukkan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan tanpa memberikan kesempatan bagi lawan bicara untuk menjelaskan diri mereka dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, itu dari tim 4 dalam diskusi malam ini, Bu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya, ada 8 mahasiswa Bapak Ibu. Nah, silakan diajukan di sini open pertanyaan untuk kelompok 1 dan 2 ya, karena kelompok 3 katanya nggak ada. Jadi untuk kelompok 1 dan 2, silakan kalau mau bertanya atau mungkin menyanggah atau menambahi, ada yang kurang. Nah, pembahasan kelompok 4 sekali lagi, discuss cara berbicara dan gestur yang sering salah dan fatal dilakukan. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada pertanyaan atau penyanggahan? Tidak ada? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Ibu Wiji. Bu Wiji, silakan. Baik, untuk teman-teman yang baru saja mempresentasikan tugas tadi, saya ingin bertanya di sini untuk poin 1 ya, ketidakjelasan dalam berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat. Tapi saat kita sedang berbicara tuh kan kadang kita bisa ngeblank kan Kak. Terus kadang tuh kebanyakan mikir, kayak contohnya saya aja ngomong sering gitu. Apakah itu termasuk salah satu yang berpengaruh juga gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya Erna dari kelompok 4 yang minta membantu menjawab. Saya rasa iya, gitu ya. Memang saya juga masih itu ya. Jadi di sini adalah kita harus tahu materi apa yang akan kita berikan dan perlu menguasai materi itu. Karena kalau tidak menguasai materi akan pasti kayak gitu. Jadi memang pentingnya pembicara itu harus menguasai materi yang akan kita berikan kepada orang. Itu jawaban untuk Kak Wiji. Gimana Kak? Apakah jelas atau kurang? Terima kasih. Terima kasih Kak Erna. Cuma kadang tuh kan kita kalau gugup meskipun kita sudah belajar, kadang kita tuh bisa lupa kan apa yang kita mau bicarakan. Terus yang asalnya kita nggak ada rencana mau bilang tiba-tiba ada keluar kata-kata itu. Terima kasih Kak Erna penjelasannya. Iya Kak Wiji, memang sih ya, memang pentingnya lah untuk mencari ilmu lagi, membaca lagi. Jadi memang harus banyak membaca atau mencari pengetahuan lagi untuk semuanya ya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan seperti yang pertanyaan Kak Wiji nih. Saya belum menyiapkan ini jawaban Kak Wiji, ini langsung spontan. Dan memang banyak sekali untuk kita belajar, mencari pengetahuan, itu bisa lah dipelajarin lagi. Tapi memang saya sendiri pun masih AE juga. Kita masih banyak belajar juga untuk bisa ya semuanya itu juga. Itu sih mungkin udah, ini semua ada tambahan, Bu. Terima kasih. Saya lebih Bu Deni benar ya. menambahkan ya dari kelompok 4. Oke, ada tambahan? Iya, Bu, izin Silakan. menambahkan ya dari kelompok 4. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Bu Wiji. Kalau boleh sharing dari pengalaman saya, dulu saya juga untuk komunikasi bisa dibilang itu minus gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah bicara tentang komunikasi sebenarnya bicara tentang jam terbang.
ketika kita memperbanyak belajar untuk selalu komunikasi di depan umum, itu selama jam terbang kita lebih banyak, itu akan membantu kita lebih baik. Dan untuk awal-awal apa yang bisa dilakukan itu adalah mencatat poin-poin penting, Bu. Itu menghindari untuk ngeblanknya tadi gitu ya. Itu Mhm. sih, itu bisa membantu kita gitu. Dan pada saat mungkin ada pertanyaan, itu biasanya itu kan otak kita lebih mikir kan, aduh gimana gitu kan. Alhasil jadi nggak nangkep nih apa pertanyaan. Yang perlu dilatih di sini adalah emosi kita bahwa oke, stay calm, pahami dulu apa poinnya kayak gitu. Dan nggak ada salahnya sebelum menjawab kita minta waktu dulu kayak 1 menit gitu. Jangan terlalu lama juga, cuman kita pastikan kitanya nggak gugup gitu. Kalau gugup pasti hilang semua gitu. Itu sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Di sini nggak muncul soalnya. Mbak Siska, Bu Denis. Oke, Bu Siska. Terima Bagian kasih Mbak apa Ibu Siska. Siska? Kayaknya sudah sering berbicara di depan umum ini soalnya. Gimana Bu? Ya, Ibu Siska bekerja di mana atau bagian apa? Karena sepertinya sudah sering berbicara di depan umum. Ya saya merangkap ya saya HR sama kalau sekarang dulu pegang marketing juga gitu. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Terima Itu kasih. salah satu tambahan, itu memang benar. Nah, tapi di sini ketidakjelasan dalam berbicara ini berpengaruh sekali ketika awal mula ya. Contohnya awal mula itu beberapa kali lah ya, tidak hanya sekali 2 kali, mungkin sudah 20 kali, 30 kali jam terbang tadi lancar. Tapi kan kita harus melewati sekali, 2 kali, 5 kali tampil gitu ya berbicara di depan umum. Ini gimana caranya? Yang pertama betul belajar dulu, ditulis dulu poin-poin pentingnya. Jangan terlalu banyak kayak pidato, jadi semuanya ditulis, dihafalin. Itu kesalahan. Kebanyakan orang seperti itu. Poin-poin penting aja. Biarkan otak kita tuh berbicara sesuai dengan style kita sendiri. Tiap orang berbeda-beda. Ya, itu pertama. Kedua, ngomong sendiri di depan kaca. Kalau perlu, karena nggak ada waktu, kalau ada di mobil sendiri atau mungkin motoran gitu ya. Kalau motoran kan bisa ditutup helm yang apa gelap itu berbicara sendiri gitu ya. Berbicara menggumam aja, bukan yang sampai teriak-teriak. Kayak gitu. Dan berbicara dalam hati itu percuma. Contoh saya belajar dalam hati, Bu. Itu tidak akan membantu Bapak Ibu. Karena kejelasan intonasi itu berawal dari pemanasan. Jadi nggak bisa kita belajar dalam hati, kemudian kita tahu-tahu bagus suaranya, jelas. Nggak bisa. Harus ada pemanasan dulu. Tapi secukupnya. Contohnya olahraga kan ada pemanasan. Ya nggak bisa langsung digas lari, nggak bisa. Takutnya hilang suaranya di akhir. Ini sering terjadi saya temukan. Tiba-tiba dia hilang, saking semangatnya di awal. Aduh, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, kedelayan otak kita itu kelihatan dari cara pandang kita. Kalau menjawab sesuatu tuh lihat ke kanan ke kiri, bukan tajam langsung ke mata seseorang. Kalau depan umum, lihat aja semua orang. Bukan lihat tembok kanan kiri atap bawah lagi. Kenapa? Nervous tuh nggak boleh. Jadi itu. Jadi jauh sebelum Bapak Ibu ya melakukan sesuatu sudah jam terbangnya tinggi, kita melewati masa-masa atau fase sulit nih. Terapkan itu. Latihan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Jangan berpikir public relation itu hanya untuk orang-orang penting. Ya, marketing, manajer tidak. Rapat, ya. Bapak Ibu punya skill public relation yang bagus. Biasanya cepet kok. Naik pangkatnya tuh cepet. Atau naik jabatan. Wah, ini bagus nih. Karena pemimpin itu yang terpenting ya itu tadi, berbicara. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu itu mengetahui public relation itu ada yang buka les kayak gitu, itu cukup mahal ya karena memang cukup sulit Bapak Ibu. Banyak banget yang harus dilalui. Contoh, bicara refleks aku di sini, aku aja udah salah, harusnya saya. Banyak banget ini yang salah. Belum lagi kata-kata selanjutnya. Dan yang terakhir, ya, sebelum saya akan menyinggung di kelompok 3 karena nggak ada ya, ini adalah kelompok 4.
perbandingan dari kelompok 3 soalnya gestur yang salah dan gestur yang benar. Saya jabarkan juga sedikit ya, saya percepat karena waktunya agak mepet. Nah, otak delay itu biasanya yang nonton itu selalu mencari kesalahan. Betul apa betul Bapak Ibu? Ditulis tuh enya 15 kali gitu. Biasanya tuh kayak gitu, orang-orang tuh resek banget. Tapi kalau disuruh bicara ke depan, aduh, kok saya? Kamu ini nih, saya nggak bisa. Pasti kayak gitu. Tulis tuh biasanya orang-orang resek. Nah, biasanya kalau otak delay, diam dulu. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Antik atau Ibu Antek ya? Terima kasih, selamat siang, Ibu Antik. Jadi dia diam dulu. Ini menandakan orang cerdas. Ini jarang diketahui orang lain. Take control, A, I, U, E, E. Diam dulu. Biasanya orang yang cerdas atau orang yang tegas, dia nggak mungkin dalam depan umum itu nggak bingung, nggak mungkin. Jangankan membawakan acara, membawakan tema, pertanyaan yang, aduh ini apa, saya belum pernah melewati di fase ini, saya bingung. Apalagi pembahasannya berat, teori-teori gitu ya. Diam dulu. Ya, kalau memungkinkan browsing, browsing. Tapi jangan A, I, U, E, O. Diam dulu aja. Jadi antara jarak pembicaraan kita, dihilangkan, diam. Bu Antik, baik selanjutnya ada, saya bingung nih, apa ini ya? Oke. Selanjutnya ada Ibu Diva, Ibu Wiji Puji Lestari, Ibu Erna atau Isti Siti Ernawati maksud saya. Maksudnya Siti, tapi tadi saya sengaja menyebutkan Isti. Boleh, maksud saya. Boleh. Jadi kesalahan dibungkus dengan maksud saya. Dan nggak ada maksud saya juga boleh. Contoh dia tuh nervous banget. Jadi salah aja. Masa semua kesalahan dibungkus dengan maksud saya, maksud saya. Kalau di depan publish maksud kami, terlalu banyak juga nggak boleh. A, I, U, E, E. Boleh. Siapa yang nggak memperbolehkan? Cuman bukan berarti 20 A, I, U, E, E. Gitu. Jadi kita harus mengemas nih. Biar kita salah, tapi di depan orang tuh kita masih menarik nih. Orang juga ngerti kok kalau seandainya pertama kita salah. Maksud kami atau maksud saya, oh ini salah. Gitu. Kedua, itu membuat orang tuh mengklaim kita tuh seolah-olah nggak salah. Karena jeda tadi. Kalau orang mendengar kita A, I, U, E, O, oh dia salah nih, pasti mau salah. Pasti dia bingung. Tapi kalau ada jeda, dia diam dulu. Diva Sabita, Wiji Puji Lestari. Dia bingung. Oh memang benar, mungkin dia masih bernafas, mungkin dia memang ada jedanya. Gitu. Jadi itu untuk mempengaruhi orang, biar kita nggak kelihatan bodoh-bodoh banget. Itu trik banget. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, siapa lah ya, di depan umum mungkin presenter atau apa, apalagi dia seorang yang tegas, mungkin nasihat atau apa, dia jarang pakai AIU terlalu banyak. Biasanya dia mikir dulu. Gitu. Orang yang mengerti di depan umum pasti, oh dia lagi mikir nih, tapi dia menutupinya dengan jeda tadi, dan itu nggak apa-apa, itu lebih elegan dibanding AIU atau maksud saya kebanyakan tipe kayak gitu. Kemudian saya akan menyinggung Bapak Ibu ya. Di sini harus mengatur nafas. Bapak Ibu suaranya seberapa harus tahu. Makanya harus latihan AIUE. Di depan umum. Kebanyakan saya jumpai di depan umum akhir-akhir tuh habis suaranya. Jangankan yang membawa acara, yang punya tema, yang menjawab pertanyaan aja udah kadang-kadang, aduh boleh minta minum, mohon maaf ya, serik. Kayak gitu, dan itu lebih memalukan Bapak Ibu. Lebih memalukan dengan yang AIUE tadi. Gitu ya. Jadi harus tahu, jangan terlalu bersemangat di awal, harus tenang, santai, ego ditekan ya. Wah, waktunya saya udah mepet nih ya. Ego ditekan ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa paling benar, akhirnya satu dengan lainnya tuh suaranya balapan atau menumpuk. Nggak nyambung, jadi saling menghormati aja. Oke, yang ketiga, saya akan menjawab kelompok 3, discuss gestur tubuh yang sopan.
Oke, di depan umum sering banget orang itu memasukkan tangannya ke kantong. Ya nggak bisa nunjukin full badan ya, pokoknya cowok nih biasanya kantong. Ini ngapain ke kantong? Nggak boleh. Mau acaranya santai, mau resmi nggak boleh. Bapak Ibu. Kemudian yang paling santai sekali pakai gini. Sesekali lah. Ya. Jangan. Tangan alangkah baiknya, dia biasa aja di samping. Sesekali boleh gini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini. Itu di depan. Di depan perut. Itu menandakan elegan. Cewek ya, kalau cowok jangan gitu. Kalau cowok di samping aja. Ya. Yang dilakukan apa dong kalau seandainya cowok itu capek, mungkin orang bosen gitu kan. Kadang-kala gitu Bapak Ibu di depan umum tuh gestur penting. Nah, boleh di belakang sesekali kalau capek. Ya, tangannya di belakang cowok. Sesekali doang. Itu lebih bagus dibanding Bapak Ibu di depan gini. Aduh, itu jelek banget. Dan tangan di kantong. Waduh, itu sering banget terjadi. Dan kalau nunjuk, ya sebenarnya nunjuk itu diperbolehkan kan gini, tapi alangkah lebih sopannya gini. Bahkan orang-orang tertentu di daerah-daerah tertentu nggak gini Bapak Ibu, gini. Silakan Bapak. Jangan melakukan hal-hal riskan ketika itu sudah di depan umum. Padahal itu sering loh Bu, saya seperti itu. Mungkin di kantor di apa. Beda ya Bapak Ibu ya, di depan umum itu kita mengundang orang-orang penting di situ, udah banyak orang. Ya pokoknya acaranya udah dananya banyak dikeluarkan. Ya kita harus bervalue di situ, jangan ecek-ecek kayak gitu ya. Nah, ini biasanya kelihatan kalau Bapak Ibu mungkin melihat apa ya, forum-forum besar gitu ya, mengundang orang-orang penting. Nah, itu akan kebanting banget, apalagi kalau ngundang dari kayak Roro, ya darah-darah biru lah. Saya tuh sampai heran. Biasanya waktu 8 jam atau biasanya waktu kan molor ya, 9 jam, 10 jam gitu kan biasa acara. Itu kalau saya melihat orang-orang yang gimana itu dari darah biru, itu benar-benar kayak dia tuh tegak banget, rapi, kayak nggak capek apa ya. Ternyata mereka dari terbiasa tadi, jam terbang itu penting, tapi skill-skill atau poin-poin yang dimana pembekalan ini kalau nggak dipakai, ya kita nggak bisa. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu baru di depan umum. Sebenarnya banyak, cuman waktunya kayaknya tidak memumpuni 5 menit lagi, karena mohon maaf saya tadi telat juga. Selanjutnya, kita akan membahas di kelompok 1 dulu deh ya. Silakan, terima kasih untuk kelompok 4 sharingnya ya. Kelompok 1 bisa dipresentasikan 3 menit ya, cukup ya. Baik, Bu Denis, nanti dengan Antik. Selamat malam, Bu Denis. Selamat malam, teman-teman. Saya akan membahas kelompok 1. Anggotanya adalah Dani, Anom, Antik, Diva, Anggi, dan Ridwan Dinar. Selanjutnya, Bang. Kelompok 1, tadi temanya adalah cara berbicara yang baik di dalam rapat. Yang pertama adalah persiapkan diri dengan baik. Sebelum rapat, persiapkan diri dengan baik dengan memahami agenda rapat dan menyiapkan materi atau informasi yang diperlukan. Persiapan yang baik akan membuat Anda lebih percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya, yang kedua adalah gunakan bahasa yang jelas dan tegas. Gunakan bahasa yang jelas dan tegas agar pesan Anda mudah dipahami oleh semua peserta rapat. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau rumit yang dapat membingungkan peserta rapat. Poin yang ketiga, berbicara dengan suara yang jelas dan terukur. Berbicaralah dengan suara yang jelas dan terukur agar semua peserta rapat dapat mendengar dan memahami dengan baik. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Baik, terima kasih Kak Antik Susanti untuk memberikan saya kesempatan dan Ibu dosen Denis. Saya izin untuk melanjutkan presentasinya. Untuk selanjutnya, dengarkan dengan aktif. Selain berbicara, penting untuk juga mendengarkan
menanyakan dengan aktif kepada peserta rapat lainnya. Jadi untuk berikan respon yang tepat untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain. Next, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan Anda seperti kontak mata, gerakan tangan yang terkontrol, dan postur tubuh yang menunjukkan sikap terbuka dan percaya diri. Selanjutnya, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan Ibu Antik Susanti perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan, boleh dari teman-teman ataupun Ibu dosen Denis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata 2 menit aja ya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 4. Kalau mau bertanya, ini seputar cara berbicara yang baik di dalam rapat. Kalau tadi gesturnya, ini lebih by mood-nya, komunikasinya. Kayak gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh di slide-nya dipaparkan di slide poin-poin pentingnya. Lagi, slide 3. Oke, Bapak Ibu silakan. Kelompok 2 dan kelompok 4. Ini ada pemaparan dari Pak Dani, Pak Anom, Bu Antik, Diva, Andi. Bertanya lagi boleh, Bu? Oh, boleh, silakan. Tadi ada dijelaskan sama Bu Antik, hindari menggunakan bahasa ambigu dan membingungkan. Itu contohnya bahasa ambigu dalam rapat itu seperti apa ya? Terima kasih. Mungkin dibantu Pak Anom. Ya, saya Pak coba Firman. bantu. Ya, Bu Denis, Gimana pertanyaan dari Bu Wiji tadi? saya bisa bantu. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wiji ya. Gunakan bahasa yang jelas dan tegas agar pesan Anda mudah dipahami oleh semua peserta rapat. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau rumit. Ambigu itu adalah bahasa yang tidak jelas ataupun tidak pasti. Jadi bahasa yang tidak pasti konsisten. Dari awalnya dia bilang A, kemudian berubah lagi jadi B. Contohnya misalnya awalnya dia bilang itu ibu, kemudian dibilang lagi mbak, kemudian dibilang lagi atau tante gitu. Jadi ambigu itu bahasa yang membingungkan. Jadi seperti itu sih bisa ditambahkan dari teman-teman. Saya Oke, nambahin terima dikit, kasih. dan Oke, adalah menambahkan Pak Anom, silakan. contohnya salah satu contohnya sih saya belum cari ya, cuman sering terjadi dalam rapat tuh bahasa ambigu itu ketika kita menyampaikan sesuatu tuh titik komanya nggak jelas, jadi harusnya koma tapi diterusin gitu, kadang-kadang jadi itu suka beda arti di situ. Begitu kira-kira Mbak Wiji. Makasih. Gimana Ibu Wiji, kurang puas atau sudah puas nih jawabannya nih? Terima kasih Bu untuk jawaban kelompok 1. Jawabannya sangat puas dan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, jadi ambigu tuh seperti itu ya. Sebenarnya ambigu tuh kasarannya tuh kata yang membingungkan, di mana orang menangkapnya bisa salah, bisa 2 arti bahkan lebih. Ya, makanya sudah paham Bapak Ibu? Biasanya gini, paham. Tapi apakah pemahamannya sama? Belum tentu. Nah, makanya itu tugasnya ada orang di mana kesimpulan ya, di akhir-akhir kesimpulan itu orang yang nyeletuk apakah di sini benar ya, ada correction, ada di situ bagian sekretaris atau bagian kesimpulan, biasanya di Asia kan ada Pak Hendy kayak gitu. Tapi hati-hati, tidak hanya nada. Kalau nada titik dan koma itu masih diresapi. Cuman kadang-kala ada, kalau di dalam bahasa ya, itu kita salah sebut A, I, U, E, O-nya aja salah, artinya salah. Ya, banyak itu bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak menguasai materi, belajar dulu. Ya. Contoh, kalau nada. Bapak Ibu kalau seandainya buang sampah, ya, ada di bank sampah. Padahal itu bank sampah. Kan buang sampah tidak selalu di tempat sampah ya. Sekarang tuh bisa di bank sampah untuk diuangkan. Di bank sama sampah.
Ini dua hal berbeda. Di bank orang mikirnya langsung ketangkep tuh di bank, kemudian sampah dan lain-lain. Dia teruskan tuh nadanya. Kok di bank sih? Bukannya bank itu untuk penyimpanan, tukar uang kayak gitu. Akhirnya orang salah arti. Itu baru nada. Kemudian ada lagi kosakata yang seandainya itu oh jadi harusnya oh gitu ya. Kemudian itu apa deh yang mudah jadi kayak gitu-gitu. Kadang-kala ini di Bali sih bahasanya menjadi berbeda. Kalau di Jawa nggak terlalu. Nah, seperti itu. Wah, jago ya. Wah, harusnya gitu ya. Wah, jago ya. Harusnya seperti itu. Tapi dia bacanya atau pemaparannya, wah, jago ya. Ya, orang jawab gitu. Saya nggak tanya Bapak Ibu, setelah nada lagi kayak gitu ya. Padahal dia menerangkan hebat. Nah, banyak banget yang seperti itu. Biasanya orang-orang yang nervous jadi nadanya berantakan. Kayak gitu. Bapak Ibu, ya ini riskan banget. Ya, apalagi kalau ada salah, contohnya buang puting rokok gitu ya. Dia bacanya salah. Saya nggak mau menyebutkan ya, pokoknya N-nya ada di tengah gitu ya. Contoh, saya nggak mau baca nih. Nanti takutnya jadi hal riskan nih ya. Puting jadi P-U-N-T-I-N. Jadi salah loh. Kok jadi kayak gini? Nah, padahal salah cuma di N doang di tengah. Tapi kan jadinya, waduh, riskan banget tuh kalau di depan umum. Jadi hati-hati seperti itulah Ibu ya. Oke, kita terima kasih dulu beri applause untuk kelompok 1 karena sudah malam ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Baik, Bu, izin share screen. Mhm. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan Bu Wiji. 3 menit ya. Baik, selamat malam. Perkenalkan, kita kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari Bu Denis, yaitu tentang cara berbicara yang baik di sosial media untuk berbisnis. Untuk anggotanya yaitu saya sendiri, Wiji Puji Lestari, terus yang kedua Iwan Saputra, ketiga Hafifah Nadirotul, keempat Nabilah Amani, kelima Fitriani Deparangu, keenam Aristus. Tapi mohon maaf Bu, untuk kelompok ini tadi yang bekerja cuma 3, saya, Mas Yohan, dan Mbak Hafifah, karena teman-teman yang lainnya tidak ikut membantu. Oke, siap. Ini yang pertama yaitu membuat konten yang menarik. Terus yang kedua, berbuatlah dengan jujur dan transparan. Ketiga, membangun komunikasi personal dengan pelanggan. Keempat, gunakan yang mudah dipahami. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Selanjutnya, sosial media kita harus berbahasa dengan baik tanpa menyinggung dan menjelaskan suatu produk atau berkomunikasi dengan jelas. Kemudian, di sosial media harus berbicara sesuai norma-norma yang ada tanpa mengeluarkan bahasa provokatif atau hoax. Contohnya seperti ini. Hi Bliss people, siap-siap tampil elegan dan dapatkan harga spesial untuk t-shirt favorit kamu. Dengan harga 160.000, kamu sudah bisa mendapatkan 2 item t-shirt. Check out sekarang juga ya sebelum kehabisan. Contoh selanjutnya seperti ini Bu. Tingkatkan gaya hidup Anda dengan produk berkualitas yang kami tawarkan. Temukan kenyamanan sehari-hari dengan koleksi terbaru kami. Terus yang selanjutnya juga, perkenalkan salah satu menu kami. Ini lebih ke makanan ya, Bu. Nasi kuning Banjar ayam telur. Perpaduan nasi kuning dengan bumbu masakan khas Banjar ditaburi tempe orek dan bawang goreng menjadikan rasa manis dan gurih membuat Anda ketagihan. Demikian, Bu, presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan buka pertanyaan. Untuk teman-teman, kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kelompok 1 dan kelompok 4. Oke. Izin bertanya dari saya, Bu Denis. Oke, silakan. Untuk itu kan ada salah satu poin yaitu membuat konten yang menarik. Nah, kan nggak semua orang ngelihat video itu menarik atau tidaknya, kita nggak bisa tahu ya Bu. Itu gimana cara kita membedakannya gitu Bu, dalam membuat konten. Kita udah bilang udah menarik banget nih, tapi ketika kita upload, kok kontenan kita yang like nggak banyak gitu. Tapi kita buat kontennya menurut kita kurang menarik, ketika kita upload, kok banyak yang suka. Itu gimana cara menanggapinya tuh Bu Denis?
untuk Mbak Wiji. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Sulfi atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa dibantu, Mas Iwan atau Mbak Hafifah untuk menjawab pertanyaan Mbak Mungkin Sulfi. bisa saya bantu jawab ya dari pertanyaan Kak Sulfi. Untuk seperti itu menurut saya sih lebih ke algoritma aja sih, Kak. Kalau misalnya kita kadang udah bikin konten yang menarik tapi memang kayak masih sepi audiens kayak gitu. Biasanya itu kalau misalnya mau mencari solusinya biasanya ya bisa pakai ads ataupun promosi-promosi yang lain begitu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Sulfi. Oke. Ya, makasih Kak Yohan atas penjelasannya. Apakah udah puas, Bu Sulfi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Memang sih kalau seandainya konten menarik atau enggaknya itu sedikit gambling. Sama soal rasa. Saya bilang enak, belum tentu nilainya itu 7, udah bagus banget menurut saya. Gitu ya. Tapi orang lain, oh ini nggak terlalu enak. Dari 10, 7 lah. Wah, nggak enak kok 7. Gitu. Jadi soal itu. Tapi pembuktiannya harus ada. Ya, dengan banyak like tadi, kemudian wah bagus ya editannya, setidaknya ada orang uji, ya, ada komentar, ya, kemudian ada cepet SGP itu berpengaruh, walaupun tidak semudah itu. Cuman setidaknya itu tadi ada yang uji, yang konteksnya dia udah pakarnya, ya, bukan yang awam. Wah bagus ya, gimana caranya? Bukan seperti itu. Contohnya saya tuh pinter ngedit, editor yang profesional yang udah bertahun-tahun di perusahaan besar contoh. Oh bagus banget ya editan kamu, belajar dari mana? Nah, kayak gitu. Setidaknya seperti itu. Ada konteks dia perian atau mungkin pujian secara langsung. Jadi ada pembuktian Bapak Ibu ya. Nah, semakin banyak pembuktiannya, semakin banyak yang memuji berarti sudah teruji. Itu dari saya ya. Dan di sini banyak banget sebenarnya yang mau saya bahas, cuman waktunya udah nggak ada. Karena kelompok 1 ini menarik ya. Tadi mendiskusikan cara berbicara yang baik. Kemudian kelompok 2, berbicara yang baik di sosial media. Nah, yang terakhir tadi, gestur. Nah, banyak banget. Cuman, untuk poin-poin pentingnya saya tadi sudah paparkan. Terakhir dari saya, ya, cerminanmu adalah waktu luangmu. Pernah mendengar kata-kata itu, Bapak Ibu? Pernah, Bu. Oh, pernah. Ya. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu itu bekerja, mungkin itu hanya bagian tanggung jawab. Apalagi pekerjaan Ibu itu tidak sesuai dengan passionnya. Tapi karakter Bapak Ibu, ya, itu terbukti dengan waktu luangnya. Mungkin Bapak Ibu suka gibah, suka nonton film, atau suka belajar di sela-sela, atau suka di sela-sela kuliah. Itulah jati diri Ibu sebenarnya ya. Terima kasih dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Silakan Pak Hendy. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya sudah cukup malam, jadi mungkin kita akhiri segera saja Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pada malam hari ini. Kita bisa ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-5. Baik, terima kasih Bu Denis atas waktunya. Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Denis Denis. atas ilmunya. Terima kasih Kak Hendy. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini Terima kasih Kak Hendy. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.